Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatu Saida dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi. Pengertian psikologi itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata pse dan logos. Berarti pse itu jiwa dan logos itu ilmu. Secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kemudian kata logos juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata logos ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. PC ini seringkali diistilahkan dengan kata psikis gitu. Kemudian untuk definisi psikologi sebagai ilmu jiwa itu belum menimbulkan banyak perdebatan. Akan tetapi, sejak psikologi itu berdiri sebagai ilmu yang tersendiri dan berpisah dengan induknya, yaitu filsafat, maka mulailah timbul kesulitan-kesulitan karena salah satu tuntutan ilmu pengetahuan adalah bahwa hal-hal yang dipelajari dalam ilmu itu harus dapat dibuktikan dengan nyata. Sedangkan ilmu psikologi itu tidak bisa dibuktikan dengan nyata gitu loh. Padahal untuk membuktikan adanya jiwa sebagai sesuatu yang nyata itu tidak mungkin. Apalagi untuk mengukur atau menghitung dengan alat-alat objektif, itu sangatlah tidak mungkin. Oke, next. Kemudian pengertian psikologi menurut beberapa ahli. Saya sebutkan sebagian saja ya, karena sangat banyak. Salah satunya yaitu dari Wilhelm Wundt. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman yang timbul dari diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, merasa, dan kehendak. Seperti contohnya kayak melihat, itu kan panca indera, merasakan. Itu menurut Wilhelm Wundt itu merupakan psikologi dan lain sebagainya ya. Kemudian menurut John Breadus Watson, yaitu psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku atau tampak lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban atau respon. Contohnya seperti contoh ketika dia menghadapi masalah apapun, bagaimana respon dia dalam menghadapi hal tersebut. Itu menurut John Breadus Watson itu psikologi. Nah, seperti itu ya, bisa dimengerti. Oke, next, selanjutnya yaitu kita membahas tentang perkembangan psikologi. Dalam garis besarnya, sejarah psikologi dapat dibagi dalam dua tahap. Pertama, yaitu masa sebelum dan masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Nah, sebelum tahun 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu fiil. Nah, pada saat itu, Wundt yang tadi saya sebutkan, yang mengartikan bahwa psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman yang timbul dari diri manusia. Nah, Wundt tadi itu berhasil mendirikan laboratorium psikolog di Leipzig. Nah, kemudian para sarjana-sarjana ini mulai menyelidiki gejala-gejala kejiwaan serta lebih sistematif dan objektif. Kayak diteliti gitu, menyelidiki dengan tuntas. Nah, kemudian metode-metode baru yang baru ditemukan untuk mengadakan pembuktian-pembuktian nyata dalam psikologi, sehingga lambat laun dapat disusun teori-teori psikologi gitu yang terlepas dari ilmu-ilmu induknya. Akhirnya setelah diselidiki gini-gini, akhirnya lambat laun psikologi ini terlepas dari ilmu induknya, yaitu filsafat.
Nah, sejak masa itulah psikologi mulai bercabang-cabang di dalam aliran-aliran, yaitu diantaranya yaitu strukturalisme, fungsionalisme, dan behaviorisme, dan lain sebagainya. Nah, cabang-cabang ini itu tumbuh setelah lahirnya laboratorium pertama di Leipzig tersebut. Ya, mungkin bisa dipaham ya. Kemudian pada tahun 1879 itu menjadi tahun yang sangat penting dalam sejarah psikologi, yaitu pada tahun di mana Wundt itu mendirikan laboratorium psikologi yang pertama kali di Leipzig, di Jerman tadi, yang dianggap sebagai petanda berdiri sendirinya psikologi sebagai ilmu yang terpisah dari induknya. Yaitu apa induknya? Itu filsafat dan ilmu fa'al tadi, ilmu fi'il. Kemudian pada tahun itu pula 1879 itu Wundt itu memperkenalkan metode-metode yang digunakan dalam eksperimen-eksperimen, yaitu metode introspeksi. Ajaran-ajaran Wundt itu kemudian disebarluaskan ke Amerika Serikat oleh Titchener pada tahun 1867 sampai 1927. Akan tetapi tidak dapat direspon positif karena orang Amerika itu terkenal dengan praktis dan pragmatis. Bukan ditolak sih, lebih tepatnya itu gak ada anggapan apa-apa, tidak dapat anggapan positif tapi negatif gitu ya. Nah, di Jerman pun sendiri akhirnya Wundt itu mulai mendapatkan kritik dan koreksi setelah oleh salah satu muridnya Wundt ini, yaitu Kulpe. Meskipun reaksi lain terhadap Wundt di Eropa datang dari aliran psikologi Gestalt. Kemudian keberadaan psikologi di Indonesia dimulai pada tahun 1952 oleh Slamet Imam Santoso, profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Berarti adanya psikologi di Indonesia itu pada tahun 1952 oleh Slamet Imam Santoso. Oke, next. Yang C yaitu ruang lingkup. Ditinjau dari objek kajian dari psikologi adalah dapat dilihat pada dua hal, yaitu yang pertama psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia, yang B psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan yang umumnya lebih tegas disebut psikologi hewan. Nah, untuk yang B yaitu maksudnya psikologi hewan itu meneliti dan mempelajari perilaku hewan, dan dari hasil penelitian tersebut itu dapat berguna untuk mengerti tentang keadaan manusia gitu. Nah, dengan demikian maka dalam psikologi itu fokusnya adalah manusia, bukan hewan. Intinya semuanya itu kembali ke manusia gitu. Nah, banyak penelitian yang dilakukan pada hewan yang akan hasilnya kemudiannya itu diarahkan kepada manusia, seperti itu. Nah, kemudian ada juga di ruang lingkup itu psikologi umum dan psikologi khusus. Kalau psikologi umum itu adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, yang beradab ataupun berkultur. Nah, psikologi umum ini berusaha mencari dalil-dalil yang bersifat umum daripada kegiatan-kegiatan dan aktivitas psikis. Nah, psikologis umum ini memandang manusia itu seakan-akan terlepas dari manusia yang lain gitu. Sedangkan kalau psikologi khusus itu adalah khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum yang dibicarakan dalam psikologi khusus. Nah, kemudian apa sih
bedanya psikologi umum dan psikologi khusus, yaitu kalau psikologi umum itu mempelajari kegiatan dan aktivitas psikis dan mental manusia dalam tingkah laku manusia pada umumnya. Itu yang diajari, yang dimaksud oleh psikologi umum itu. Sedangkan kalau psikologi khusus itu adalah mempelajari dan meneliti segi yang khusus dari aktivitas-aktivitas psikis manusia tersebut. Nah, itu. Oke, next. Kemudian psikologi khusus itu dapat dipahami dengan melihat beberapa pembagian, diantaranya yang pertama itu psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan? Yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari bayi sampai tua. Perkembangan tersebut itu bisa mencakup A. Psikologi anak, yaitu dari masa bayi, yang B. Psikologi puber dan adolescensi atau psikologi masa pemuda, masa muda gitu ya. Yang C itu psikologi orang dewasa, yang D itu psikologi orang tua. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya psikologi khusus yang dapat dipahami yang nomor 2 yaitu psikologi sosial. Apa sih psikologi sosial? Psikologi sosial itu yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan situasi atau konteks sosial, contohnya masa. Ya. Kemudian yang nomor 3 psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan yaitu meneliti khusus. Yaitu khusus salah satu. Kemudian yang nomor 3 yaitu psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Yaitu psikologi yang khusus menguraikan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan atau psikologi yang memahami manusia dalam pendidikan. Kemudian yang nomor 4 yaitu psikologi kepribadian dan tipologi, yaitu psikologi yang khusus menguraikan tentang pribadi manusia atau psikologi yang membicarakan tentang bagaimana perkembangan seseorang gitu. Kemudian psikopatologi yang nomor 6 psikologi kriminal, yaitu psikologi khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas. Kemudian yang nomor 7 yaitu psikologi industri, yaitu psikologi yang berhubungan dengan soal industri. Oke, next. Thank you. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.